Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Azakumullah. Kita lanjutkan majelis yang ketiga dari membaca Syarah Asluddin Islam wa Qaidatihi, karya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, Syekh Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Asluddin Islam, asas Islam yang terbesar, al-inzaru ats-tsani, asas yang kedua, al-inzaru, memperingatkan manusia atau melarang mereka anisyirki, dari kesyirikan, fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asas terbesar Islam, memperingatkan dan melarang manusia dari kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan itu artinya da'watu ghairihi ma'ah, beribadah kepada selain Allah, disekutukan dengan Allah. Wa taghlid fi dzalik, dan keras ataupun serius, tegas dalam memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wal mu'adatu fihi, dan membangun permusuhan, kebencian karena kesyirikan. Saya membenci si fulan karena dia melakukan kesyirikan. Saya bermusuhan dengan fulan karena dia melakukan kesyirikan, sebagaimana perkataan para nabi, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan selama-lamanya. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan siapapun yang melakukan kesyirikan. Syekh Abdul Rahman mengatakan fala yatimmu, maknanya fala yasihhu, jadi tidak sah maqam tauhid seseorang illa bihada. Fala yatimmu, tidak sah maqamut tauhid, derajat tauhid, illa bihada, kecuali dengan asas yang kedua ini, memperingatkan manusia dari kesyirikan, melarang mereka dari kesyirikan, tegas, keras, serius dalam melarang dari kesyirikan, membangun permusuhan dan kebencian karena kesyirikan, dan mengkafirkan pelaku kesyirikan. Wa huwa dinur rusul, dan asas yang kedua ini merupakan agama seluruh rasul. Ya, karena definisi Islam itu mencakup dua asas ini. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya.
wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Islam yang merupakan agama seluruh nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul agamanya Islam, sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya agamanya Islam. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Di agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW agamanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, orang mencari agama selain Islam tidak diterima. Dan dia di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Manusia itu dulu satu umat, manusia itu dahulunya satu umat. Qala Ibnu Abbas mengatakan, kan baina Adam wa Nuh 10 qurun kullu mal Islam. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 generasi, semuanya beragama Islam. Termasuk Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam, agamanya juga Islam. Beliau dan para hawariyun, para sahabat beliau beragama Islam. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa merasakan kekufuran dari Bani Israel, penentangan dari Bani Israel, penolakan terhadap dakwah beliau, maka beliau bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang akan menjadi pembela agama Allah bersamaku? Maka para hawariyun, para sahabat beliau menjawab apa? Nahnu ansarullah, kamilah para pembela agama Allah. Amanna billah, kami pembelamu dan pembela Allah, pembela agamanya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan persaksikanlah bahwa kami ini muslim. Jadi agama Nabi Isa dan para hawariyun, para sahabat beliau adalah Islam. Semua agamanya Islam. Makanya di sini dikatakan muadzinur rusul. Ini adalah agama seluruh nabi dan rasul. Demikian pula Nabi Isa melarang umatnya dari berbuat kesyirikan. Qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum hadza shirathun mustaqim. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dakwahnya Nabi Isa al-Masih. Dakwahnya Nabi Isa. Dan Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian hanya kepada Allah satu-satunya. Dia yang menciptakan aku dan kalian. Inilah siratal mustaqim. Inilah siratal mustaqim. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Tiada sekutu baginya. Innahu, kemudian Nabi Isa berkata apa? Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Haram, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, tempat tinggalnya di neraka.
wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang zalim itu, bagi orang-orang musyrik itu. Syekhul Islam ketika membahas tentang asas Islam, asal dinul Islam, di akhir kitab Tadmuriyah ataupun ya di beberapa kitab yang lain seperti di Majmu'atul Fatawa, beliau akan merinci satu persatu ayat-ayat, akan sebutkan ayat-ayat Nabi Nuh agamanya Islam, ayatnya ini. Nabi-nabi sesudah Nabi Nuh agamanya Islam, ayatnya ini. Hud agamanya Islam, ayatnya ini. Saleh agamanya Islam, ayat terus sampai ya Musa Islam agamanya ini, Sulaiman Islam agamanya ini, Isa Al-Masih Islam agamanya Islam, ayatnya ini. Apa agama para rasul? Anzaru qaumahum 'anil syirki. Mereka memperingatkan kaum masing-masing dari kesyirikan, dari beribadah kepada selain Allah, dia sekutukan dengan Allah. Kama qala ta'ala, dalilnya bahwa seluruh nabi dan rasul agamanya Islam, memperingatkan dan melarang umatnya masing-masing dari kesyirikan. Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada setiap umat an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul mereka menyerukan kepada umatnya, "Ubudullah." Beribadalah kalian hanya kepada Allah wajtanibut taghut. Dan jauhilah peribadahan kepada selain Allah. Taghut, kata Imam Malik, kullu ma'ubida min dunillah fahuwa taghut. Apa saja yang diibadahi selain Allah maka dia taghut. Taghut, kata Imam Malik, kullu ma'ubida min dunillah fahuwa taghut. Apa yang diibadahi selain Allah maka itu taghut. Qala Umar bin Khattab, at-taghut asy-syaitan. Taghut itu setan. Karena hakikatnya orang yang beribadah kepada selain Allah itu beribadah kepada setan. Sebagaimana di dalam surat Yasin, alam ahadilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah telah aku pesankan kepada kalian wahai manusia, jangan kalian beribadah kepada setan. Sesungguhnya dia itulah musuh kalian yang nyata. Tapi beribadahlah kalian hanya kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Itulah siratal mustaqim. Qala Jabir bin Abdullah, taghut kuhan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan taghut itu adalah kuhan. Ya, para dukun, para tukang sihir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tara ya ladina utu nasibun kitab yu'minuna bil jibti wat taghut." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah diberi Alkitab itu mereka beriman kepada sihir dan kepada taghut, ini kepada para tuhan, kepada para dukun. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Surat Al-Anbiya ayat 25, dalil bahwa asas kedua ini agama seluruh nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad SAW min rasul, seorang pun rasul,
illa melainkan nuhi ilaihi kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepada aku satu-satunya. Itu fa'budun, itu aslinya fa'buduni, ya, aslinya fa'buduni gitu. Demikian juga ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi yang lain sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat kesyirikan maka seluruh amalanmu hilang. Kamu beribadah kepada selain Allah maka seluruh amalanmu hilang. Dan sungguh kamu akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Menunjukkan bahwa kata Syekh Abdurrahman As-Siddiq, ya, larangan daripada kesyirikan, ya, itu merupakan materi dakwah seluruh nabi dan rasul. Materi pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Wa ta'ala, dan dalil yang ketiga Al-Ahqaf ayat 21. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Wadhkur, dan ingatlah akha 'ad, nabi dari bangsa 'Ad. Akha di sini terjemahan kita bangsa. Bani. Idz anzara qaumah, ketika nabi itu memperingatkan. Siapa nabi yang diutus kepada kaum 'Ad? Hud. Dan ingatlah kisah Nabi Hud dari Bani 'Ad, dari bangsa 'Ad. Idz anzara qaumah bil ahqaf, ketika memperingatkan kaumnya akan datangnya kiamat. Al-ahqaf yakni kiamat. Waqad khalatin nudhur, dan sungguh telah berlalu para pemberi peringatan. Telah datang para pemberi peringatan min baini yadayhi, sebelum Hud, wa min khalfihi, dan sesudah Nabi Hud. Seluruhnya mereka para pemberi peringatan, yakni para nabi itu sebelum Nabi Hud ataupun sesudahnya, mereka semuanya mengatakan apa? Alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Masya Allah. Dalil ya, 3 dalil bahwa asas kedua itu agama seluruh nabi dan rasul. Surat An-Nahl ayat 36, Al-Anbiya ayat 25, dan Al-Ahqaf ayat 21. Qaluhu, kemudian perkataan Syekh Muhammad rahimahullah fi ibadatillah, al-inzaru anisyirki fi ibadatillah, memperingatkan dan melarang manusia berbuat kesyirikan dalam ibadahnya kepada Allah. Apa definisi ibadah? Apa pengertian ibadah? Qala al-ibadatu, ibadah itu ismun jami'un, sebutan yang mencakup atau nama atau label yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah,
setiap apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, min baik itu berupa al-aqwali ucapan, wal a'mali perbuatan, al-batinati batin, wal zahirati ataupun lahir. Jadi setiap ucapan atau perbuatan lahir ataupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilabeli ibadah, disebut ibadah. Siapapun yang mengucapkan ucapan itu ataupun mengamalkan perbuatan itu, maka dia beribadah. Terlepas apakah dia itu meyakini yang dia beribadah kepadanya itu diyakininya sebagai ilah atau tidak. Pokoknya kalau dia berikan ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka artinya dia beribadah kepada sesuatu itu. Terlepas apakah dia itu meyakini sesuatu itu memberikan kebaikan, menimpakan keburukan atau tidak. Itu definisi ibadah. Maka kalau dia memberikan ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada pohon, berarti dia beribadah kepada pohon. Terlepas dia berkeyakinan pohon itu memberikan manfaat, kebaikan buat dia, rezeki, keselamatan atau tidak. Kalau dia berikan ucapan atau perbuatan batin atau lahir itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu kepada jin, maka dia beribadah kepada jin. Bagaimana mengetahui perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bil Quran was sunnah. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu perbuatan atau ucapan itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau perbuatan itu apa? Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu perbuatan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia berikan kepada selain Allah, maka dia beribadah kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada Allah, maka dia beribadah kepada Allah. Sujud misalkan, Allah Ta'ala firmankan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kalian hanya kepada Allah. Di sini ada perintah, Allah memerintahkan kita sujud. Berarti sujud itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berikan kepada Allah satu-satunya, maka dia mengamalkan ayat ini, wasjudu lillah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, matahari dan seisinya itu, in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kalian hanya kepada Allah beribadah, sujudnya hanya kepada Allah, maka kalian beribadah kepada Allah. Tapi kalau sujud itu diberikan kepada kuburan, sujud kepada kuburan, maka berarti dia telah memberikan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, buktinya diperintahkan oleh Allah kepada kuburan. Berarti dia beribadah kepada kuburan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah lillah dan sembelihlah kurban lillah. Ada perintah untuk apa? Menyembelih kurban.
Ada perintah untuk menyembelih kurban. Berarti menyembelih hewan kurban itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dicintai oleh Allah dan karena itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka Allah perintahkan menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah, hanya lillah. Fasholli li rabbika wanhar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Kalau kemudian orang itu menyembelih hewan dikorbankan untuk sungai, untuk laut, untuk jin, maka berarti dia telah beribadah kepada jin, kepada sungai, kepada lautan itu. Dan diberikan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya diperintahkan. Atau perbuatan itu dijanjikan pahala siapa yang mengerjakannya dan diancam dengan hukuman azab siapa yang meninggalkannya, maka itu perbuatan atau ucapan itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perbuatan dan ucapan itu pelakunya dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meninggalkannya maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbuatan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah disebut di usul salasah. Ya, di usul salasah, asal yang pertama, asas yang pertama. Al-ibadatu allati amara Allah biha mithlu Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wal khasyah wal inaba wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal raja wal nadhar kulluha lillah. Faman sharafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Dalil qul ta'ala wa may yad'u ma'a ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih la yuflihul kafirun. Usul salah saya. Definisi ibadah, macam-macam ibadah, hukum ibadah. Syekh Muhammad mengatakan wal ibadatul lati amarallahu biha. Ibadah yang Allah perintahkan. Jadi, setiap apa yang Allah perintahkan mengerjakannya adalah ibadah. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini definisi ibadah. Kenapa ini dijadikan pembahasan di dalam asas Islam? Karena ibadah itu bagian dari makna la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada satupun yang berhak diibadahi. Apa itu ibadah? Maka ketika keliru menafsirkan ibadah, keliru mendefinisikan ibadah, la ilaha illallahnya keliru juga. Bahkan orang-orang Sufiyah, sebagian tarekat Sufiyah yang menafsirkan, mendefinisikan ibadah itu, ya, setiap ucapan, perbuatan lahir ataupun batin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meyakini bahwa Allah yang memberikan kebaikan ataupun menimpakan kemadaratan, ditambahin dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan nafa wa dur, pemberian keselamatan, kebaikan, dan ataupun menimpakan kemadaratan, keburukan. Maka kalau orang sujud kepada kuburan tapi tidak meyakini kuburan itu yang memberikan rizki kepada dia, yang memberikan keselamatan kepada dia, dia hanya meyakini yang memberikan keselamatan, kebaikan, rizki itu hanya Allah, tapi dia sujud kepada kuburan. Menurut sebagian orang tarekat Sufiyah ini orang tidak beribadah kepada kuburan. Kapan orang itu beribadah kepada kuburan? Boleh sujud kepada kuburan
dengan meyakini kuburan ini yang memberi keselamatan kepada dia, memberi rezeki kepada dia, menimpakan keburukan kepada dia. Ditambahin definisinya. Sebagai orang-orang Asy'ariyah mendefinisikan al-qadir al-ikhtira dengan keyakinan apa? Al-qadir al-ikhtira dengan keyakinan bahwa yang mampu menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menyembelih hewan kurban untuk jin, tapi dia masih tetap meyakini Allah satu-satunya yang mampu menciptakan segala sesuatunya, selain Allah tidak mampu menciptakan, maka dia nggak beribadah kepada jin. Kapan dia beribadah kepada jin? Kalau dia berikan pengorbanan kepada jin disertai keyakinan jin itu yang menciptakan. Itu definisinya Asy'ariyah. Ini definisinya Asy'ariyah. Kacau. Ya? Kacau banget. Semuanya bertentangan definisi-definisi itu. Definisinya sebagian Sufiyah ataupun Asy'ariyah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqaluhu, kemudian perkataan Syekh Muhammad rahimahullah, wa taghlidhu fi dzalik, dan tegas, keras, serius, sungguh-sungguh dalam memperingatkan serta melarang manusia dari berbuat kesyirikan dalam ibadah. Hada mawjudun fil kitab wa sunnah. Ya. Ini ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaqauli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Masuk Islamlah kalian. Fafirru ilallah, bertauhidlah kalian. Masuk Islamlah kalian. Larilah kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Tegas. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Bukan hanya dongeng. Peringatan yang aku peringatkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dongeng, bukan fiksi, tapi nyata, mubin. Nadhirun mubin, nyata. Dan Nabi SAW pakai kata, ya, Nabi SAW diperintahkan dalam ayat ini pakai kata ini. Sesungguhnya aku. Kemudian didahulukan jar dan majrur, ini lakum. Ya, taukid. Ya, benar-benar. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan jangan kalian sekali-kali mengangkat ilah, menetapkan ilah, sesuatu yang diibadahi, disekutukan dengan Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Diulangi lagi. Sesungguhnya aku ini bagi kalian dari sisi Allah adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Menunjukkan serius, menunjukkan kesungguhan, tegas, keras dalam memberi peringatan bahayanya kesyirikan, memperingatkan mereka dari kesyirikan, melarang mereka dari kesyirikan. Surat Adz-Dzariyat ayat 50-51. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, walau at-taghlid, andai bukan karena sebab Nabi itu keras, tegas dan bersungguh-sungguh memperingatkan manusia dari kesyirikan, melarang mereka dari kesyirikan, lama jara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min Quraisyin ma jara, niscaya tidak akan terjadi konflik antara Nabi SAW dan para sahabatnya dengan Quraisy, dengan suku Quraisy.
tidak akan terjadi berbagai kejadian dari orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa kejadian-kejadian itu? Minal adha al-azim, berupa siksaan yang berat. Kalau Nabi itu nggak serius, Nabi itu nggak tegas, nggak keras, nggak mengulang-ulang memperingatkan mereka dari kesyirikan, melarang mereka dari kesyirikan, nggak akan terjadi penyiksaan yang keras, yang berat, yang terus terjadi dari orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya. Kama huwa madhkurun fi siyari mufassalan, sebagaimana hal itu telah dipaparkan secara detail, secara rinci di dalam asyar, di dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah Nabi SAW. Fa innahu bada'ahum bisabdi dinihim wa aibi alihatihim. Nabi SAW itu sedari awal berdakwah kepada mereka langsung membongkar kekeliruan, kesesatan, kezaliman, kekufuran, ya, kesalahan agama mereka yaitu kesyirikan, dan langsung membongkar kekeliruan, kesesatan, ya, sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal Abu Bakar belum masuk Islam. Abu Bakar datang. Abu Bakar dengan Nabi SAW itu humalidan, sepantaran. Abu Bakar dengan Muhammad SAW itu sepantaran. Jadi Abu Bakar belum masuk Islam, Abu Bakar datang. Sebutkan dalam sirah Ibnu Katsir. Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, ya, ya Muhammad, wahai Muhammad, sami'tu annaka, aku mendengar kamu, ya, sabba, ya, dinana wa jahala ulama'ana wa aba alihatana wa kaffartana. Aku dengar kamu sebab tadi nana kamu menghina agama kami, ya, dan kamu membongkar keburukan-keburukan sembahan-sembahan kami, kekeliruan-kekeliruan sembahan kami, dan kamu membodoh-bodohkan ulama kami, wasafahta ahlamana, dan kamu mendungu-dungukan tokoh-tokoh masyarakat kami, wakafartana, dan kamu mengkafir-kafirkan kami. Ini Abu Bakar mau tabayun, mau klarifikasi. Tersebar berita di awal Nabi berdakwah. Abu Bakar belum masuk Islam, berarti kan di awal, ya. Abu Bakar itu orang luar pertama yang masuk Islam, orang luar keluarga pertama yang masuk Islam. Pertama keluarganya, istri Nabi, kemudian sepupu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian paman istrinya Waraqah, keluarga. Abu Bakar orang luar keluarga pertama maksudnya. Jadi Abu Bakar dengar berita itu, ya, teman main, teman sepantarannya ini dituduh begitu, dituduh menghina agama mereka, membodoh-bodohkan ulama mereka, mendungu-dungukan tokoh mereka, ya, menjelek-jelekkan agama mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Apa itu benar, wahai Muhammad? Jadi sudah terkenal dari awal Nabi SAW. Karena memang perintah, tadi malam saya bacakan kan surat Al-Muddathir itu yang ada di Al-Usul Tsalatsah itu. Perintah pertama di surat yang turun utuh, turun lengkap pertama. Kalau surat Al-Alaq kan hanya 5 ayat. Tapi surat Al-Muddathir turun lengkap. Surat pertama yang turun lengkap kepada Nabi SAW, surat Al-Muddathir. Ya, langsung di surat pertama yang turun kepada Nabi SAW itu, Nabi langsung diperintahkan apa? Langsung diperintahkan memperingatkan mereka dari kesyirikan,
mengajak mereka mentauhidkan Allah, membersihkan amalan-amalan dari kesyirikan, diperintahkan untuk berlepas diri dan memboikot kesyirikan dan para pelakunya dari awal. Kemudian itu kan berat, karena dalam keadaan sendirian. Berat kan? Dalam keadaan sendirian. Sekarang masyarakatnya pelaku kesyirikan semua. Kemudian Nabi diperintahkan memboikot kesyirikan dan para pelakunya. Artinya Nabi diperintahkan untuk membodoh-bodohkan mereka, mendungu-dungukan mereka, menjelek-jelekkan kesyirikan perbuatan mereka. Sementara Nabi sendirian, kan berat. Maka kemudian Allah mengatakan ayat berikutnya apa? Walirabbika fasbir. Dan bersabarlah kamu hanya karena Allah, bukan karena lain-lain, tapi hanya karena Allah kamu bersabar dakwah itu. Kamu bersabar, ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan, mengajak mereka bertauhid dan memboikot kesyirikan dan pelakunya, itu kamu sabar. Kemenangan pasti datang, gitu. Dan bersabarlah kamu, kemenangan pasti datang. Sedari awal, ya. Wa qauluhu rahimahullahu taala, dan perkataan Syekh Muhammad rahimahullah, wal mu'adatu fihi, dan membangun permusuhan, kebencian, barok, itu karena kesyirikan. Kenapa saya benci orang itu? Ya, berbuat kesyirikan. Selesai. Ya. Kenapa kamu menganggap dia itu musuh, mereka itu musuh? Kenapa kamu gak menganggap mereka itu saudara? Karena dia berbuat kesyirikan. Simpel, selesai. Kenapa kamu menganggap yang itu saudara sedangkan yang itu musuh? Ya, itu semua kan tetangga kamu. Karena yang itu musyrik, yang itu muslim. Selesai. Dapat pahala antum jawab kayak gitu. Perlu antum jawab, karena yang itu suka baik sama saya, kalau yang itu enggak, suka nakalin saya, enggak dapat pahala. Ya? Nah, karena yang itu muslim, maka dia saudara saya bela dia, saya cinta kepada dia. Sedangkan yang itu musyrik, dia melakukan kesyirikan. Ya? Dia kuburi. Ya? Dia musyrik kuburi. Tukang isfak lana. Tukang madad, dia Muhammad. Ya, saya benci dia musuh saya. Dapat pahala. Kama qala ta'ala, dalilnya apa? Membangun permusuhan dan kebencian itu karena kesyirikan. Karena orang itu melakukan kesyirikan. Surat At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Al-ayat. Perangilah mereka orang-orang musyrik itu haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu mendapati mereka. Perangi mereka orang-orang musyrik itu dimanapun kamu mendapati mereka. Khudhuhum, sandra mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Waqudu lahum kulla marsad, dan intai mereka setiap waktu. Jangan sama orang musyrik merasa aman. Jangan pila gandong ya, jangan pila gandong. Beta usi basudara. Perintahnya disuruh begitu. Belum mampu, kita lemah, belum mampu. Ya, jangankan memerangi, menyandra, mengepung aja belum mampu. Ya, waqudu lahum kulla marsad. Intai mereka. Ya, intai mereka setiap waktu. Orang musyrik itu. Lantar angkal Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Namanya orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak akan pernah ridho, suka kepada kalian wahai umat Muhammad SAW sampai kalian mengikuti agama mereka. Wal ayatu fi hadza katsiratun jiddan. Ayat-ayat
di dalam hal ini banyak sekali. Kaqaulihi, contohnya lagi, dalilnya lagi Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah wal fitnatu asyirku. Perangilah mereka sehingga tidak lagi ada kesyirikan. Tujuan perang di dalam Islam, menghapuskan kesyirikan. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani perang menjajah sampai ke Nusantara, belum ada Indonesia waktu itu kan? Ya, sampai ke Nusantara itu menyebarkan kesyirikan. Mereka mau perang itu untuk menyebarkan kesyirikan. Ya. Mereka kan menjajah negara-negara kaum muslimin itu untuk 3 tujuan. Gold, gospel, glory. Untuk cari emas, gospel untuk menyebarkan Injil, dan glory untuk kemerdekaan, kebebasan, kekuasaan. Jadi mereka memerangi Indonesia 350 tahun itu, ingat tujuannya gospel. Mereka ingin menyebarkan kesyirikan. Sedangkan dalam Islam peperangan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai enggak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan sampai seluruh amal manusia itu hanyalah lillah. Seluruh amal manusia itu hanyalah lillah. Sehingga mau ada permusuhan dan kebencian di dalam Islam ini karena kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan, makanya kita memusuhi mereka, menganggap mereka musuh, bukan saudara. Wa wasama ta'ala ahla syirki. Kemudian yang terakhir itu kan, wa takfiru man fa'ala, dan mengkafirkan siapapun yang melakukan kesyirikan. Wa wasama ta'ala ahla syirki, dan Allah Subhanahu wa taala telah melabeli pelaku kesyirikan, pelaku peribadahan kepada selain Allah, bil kufr, dengan label kafir. Fi ma la yuhsa minal ayat, di banyak ayat di dalam Al-Quran. Wa yadu ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, yang tentu saja tidak ada keterangan dari Allah atas perbuatannya itu, maka Allah yang akan menghukum dia, yang memberikan balasan kepadanya. Innahu la yuflihul kafirun. Dan sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da antum muslimun. Tidak ada nabi menyuruh umatnya beribadah kepada malaikat atau beribadah kepada nabi. Mungkinkah ada nabi menyuruh umatnya kafir setelah mereka Islam? Kafir. Demikian juga yang tadi malam ya kita baca, Qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Katakan wahai Nabi kepadanya, kepada orang yang berbuat kesyirikan itu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah itu. Qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Nikmati kekafiran kamu sejenak di dunia ini, karena sesungguhnya kamu akan menjadi penduduk neraka. Jadi Syekh Abdurrahman mengatakan
Allah Subhanahu wa taala telah melabeli para pelaku syirik itu sebagai kafir di dalam banyak ayat yang tidak terhitung. Artinya apa? Fala budda min takfirihim aidan, maka kita harus mengkafirkan mereka juga. Maka kita harus mengkafirkan mereka juga. Ya, antum hafal semua dalilnya. Ana dalilnya kalau Allah menyebut melabeli pelaku syirik itu kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Hafal semua kan? Iya. Allah menyebut, katakan wahai orang-orang kafir. Satu surat. Bahkan Ibnu Taimiyah di Al-Jawabus Shahih, di kitab Al-Jawabus Shahih liman badala dinal masih, di kitab perdebatan Ibnu Taimiyah dengan pendeta Nasrani, menyebutkan surat Al-Kafirun ini bukan hanya dalil kafirnya orang yang melakukan syirik. Kata beliau, ini dalil kafirnya orang yang tidak mengkafirkan pelaku syirik. Surat Al-Bayyinah, lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Innal ladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Pelaku syirik disebut kafir, dilabeli kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat. Ya.